Halo, kembali lagi di channel Milenial Guruku. Kali ini Milenial Guruku akan membahas tentang 10 kesalahan saat menulis surat dinas. Seperti biasa, sebelum bahasan dilanjutkan, jangan lupa untuk melakukan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tetap bisa mengikuti video-video selanjutnya. Nah, saya akan awali bahasan kali ini dengan sebuah kutipan dari seorang sastrawan yang sangat terkenal di Indonesia. Dia Anantatur. Tahukah mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari. Nah, tentu tulis yang dimaksud di sini bukan hanya menulis tentang novel, cerpen atau yang lainnya, tetapi juga surat yang kau tuliskan, yang kita tulis akan menjadi bukti dokumentasi sepanjang kita hidup, bahkan sampai dengan nanti kita sudah ada. Mari kita lanjut ke pembahasan kesalahan pertama. Kesalahan pertama adalah menyingkat nama jalan. Kalau diperhatikan di situ nama jalan adalah Jalan B. Sempor. Nah, di dalam surat dinas baiknya penggunaan singkatan tidak diperkenankan atau dihindari, karena tidak setiap orang mengerti betul apa yang dimaksud dengan singkatannya. Ya, dengan cara yang lengkap. Jalan Bendungan misalnya. Kalau disingkat Jalan B itu bisa diartikan bermacam-macam. Bisa besar, bisa burung, bisa bangau, bisa bermanfaat, dan lain sebagainya. Maka perlu diberikan lebih lengkap atau secara lengkap nama jalan yang dimaksud. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan, pemakaian singkatan, juga penggunaan angka untuk bulan. Dan yang terakhir adalah menuliskan nama kota di dalam surat dinas. Padahal nama kota seperti Jakarta itu sudah ada di dalam pop atau kepala surat, maka tidak perlu lagi untuk dituliskan di dalam tanggal surat. Begitupun 4 Juni, 20 adalah singkatan yang tidak diperkenankan, tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kemudian nama bulan juga tidak diperkenankan untuk disingkat menggunakan angka. Maka perbaikan yang seharusnya ditulis adalah 4 Juni 2015 atau 2020 atau 2021 sesuai dengan tahun penulisan surat. Jadi tulislah nama bulan dengan huruf dan angka dan tanpa diakhiri dengan tanda titik. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang ketiga, yaitu perihal surat. Perihal surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya. Selain itu juga tidak ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, tapi cukup dituliskan huruf kapital di awal kata pertama. Itulah kesalahan yang ketiga. Selanjutnya kesalahan yang keempat adalah lampiran tidak ditulis angka dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi kalau ada satu lembar atau satu eksemplar lampiran, maka tulislah satu itu dengan huruf, bukan dengan angka. Oke, kemudian yang kedua, jika ada satu eksemplar lampiran, tolong tidak menggunakan tanda titik di akhir kata eksemplar. Satu lembar misalnya, maka tidak menggunakan tanda titik di setelah kata lembar. Kalau terpaksa harus disingkat, maka tulisan lampiran LAMP titik, jadi dengan tanda titik untuk menyingkat kata lampiran. Oke. Nah, kita lanjut ke kesalahan yang kelima. Kesalahan yang kelima adalah menggunakan kata sapaan, bapak, ibu, saudara, dan seterusnya. Jadi
tidak perlu menggunakan sapaan Bapak, Ibu, Saudara di depan nama jabatan atau nama gelar untuk penulisan alamat tujuan di dalam surat dinas. Lihat yang saya tandai warna kuning di situ adalah contoh sebelah kiri kesalahan yang tidak perlu untuk dituliskan. Dan cek perbaikannya. Di dalam perbaikan sudah tidak ada lagi kata sapaan Bapak, Ibu, Saudara. Jadi langsung yang terhormat Dr. Tono, yang terhormat Dr. Wati, yang terhormat Dr. Kamu, dan seterusnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan sudah cukup paham ya. Baik, kita akan lanjutkan ke kesalahan ke-6, yaitu tentang isi surat. Di sini ada penggunaan tanda koma yang salah. Penggunaan tanda koma itu tidak dituliskan sebelum konjungsi K, tetapi penggunaan tanda koma itu digunakan sebelum konjungsi pertentangan, seperti misalnya adalah tetapi. Dia tidak cantik, koma, tetapi baik hati misalnya. Tapi kalau misalnya menggunakan konjungsi jika, karena, dan, tidak perlu menggunakan tanda koma. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya ini adalah kesalahan yang ke-7. Kita lihat kesalahan yang ke-7 ini terletak di bagian penutup surat. Bagian penutup surat biasanya akan dicantumkan nama pengirim surat dan nama jabatannya. Nah, ketika menuliskan nama pengirim surat tidak perlu untuk menggunakan tanda apapun, seperti dalam tanda kurung misalnya untuk mengurung nama pengirim surat, itu tidak perlu. Tidak perlu juga menggunakan tanda kurung kurawal, tanda titik, dan lain-lain. Cukup tuliskan nama pengirimnya saja. Sasmita, Imam, Budi, dan seterusnya. Tidak perlu tanda kurungi atau dikasih tanda kurung kurawal dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini adalah kesalahan yang ke-8, yaitu menggunakan singkatan yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Atas nama ditulis A garis miring N. Itu adalah penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman. Harusnya atas nama itu disingkat menggunakan A kecil titik N titik. Jadi cukup A titik N titik. Semuanya menggunakan huruf kecil. Oke, lanjut ke kesalahan yang ke-9 adalah menuliskan kata kepada di bagian alamat surat. Penulisan kata kepada tidak perlu. Begitupun dengan nama jalan JLN. Itu tidak perlu untuk disingkat. Nah, perbaikannya adalah kepada dihilangkan langsung ke yang terhormat YTH titik kepala desa agenda jalan, dituliskan lengkap JALAN Marga Satwa 56 Sulawesi Barat. Jadi mengapa kata kepada harus dihilangkan? Karena di situ adalah kata yang tidak diperlukan atau berlebihan. Kata yang terhormat sudah menyatakan tujuannya ke pihak yang akan dikirimi surat. Oke, kita lanjutkan ke kesalahan yang terakhir atau kesalahan yang ke-10 adalah menuliskan kata nya di bagian penutup surat. Contohnya misalnya atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Nah, seharusnya katanya dalam kalimat atas kehadirannya itu diubah, diganti menjadi atas kehadiran Bapak atau atas kehadiran Ibu. Tergantung siapa penerima suratnya. Jadi langsung ditujukan ke siapa rujukan yang jelas, Bapak atau Ibu. Kalau menggunakan kata kehadirannya tidak jelas siapakah yang dituju, apakah Bapak atau Ibu. Jadi sebaiknya langsung dituliskan Bapak atau Ibu. Nah, demikianlah
10 kesalahan yang sering terjadi saat kita menulis surat dinas. Mudah-mudahan setelah menonton video tadi kita tidak mengulang kesalahan itu lagi ya. Nah, berikutnya kita kerjakan kuis bersama. Temukan penulisan yang tepat. Oke, mudah-mudahan kuisnya sudah bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin ya. Kalau masih bingung, ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih.